Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Teman-teman mahasiswa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di video kali ini saya akan menjelaskan teknis penyusunan laporan Dewan Pengawas Syariah yang menjadi salah satu materi dalam mata kuliah audit dan pengawasan syariah. Baik, di sini ada periodisasi laporan DPS ya. Jadi berdasarkan PBI nomor 11 tahun 2009 tentang GCG atau Good Corporate Government, Dewan Pengawas Syariah wajib melaporkan hasil pengawasannya kepada OJK setiap semester. Nah, untuk semester 1 periode Januari sampai Juli itu dilaporkan paling lambat di akhir Agustus. Sedangkan untuk semester 2-nya, periode bulan Juli sampai Desember, itu wajib dilaporkan paling lambat di akhir Februari pada tahun berikutnya. Nah, artinya Dewan Pengawas Syariah wajib melakukan pemeriksaan minimal 1 kali per semesternya. Baik, dalam pemeriksaan tersebut, tentu tidak mungkin bagi Dewan Pengawas Syariah untuk memeriksa seluruh transaksi yang sudah dilakukan oleh Bank Syariah. Oleh karena itu diperlukan yang namanya sampling ya, atau sampel. Jadi setiap kali pemeriksaan biasanya Dewan Pengawas Syariah meminta 3 sampel nasabah per produknya. Misal untuk produk tabungan pelajar itu ada 3 sampel, produk tabungan mudharabah 3 sampel, produk tabungan wadiah 3 sampel, produk qardul hasan 3 sampel, produk pembiayaan mudharabah 3 sampel, musyarakah 3 sampel, murabahah 3 sampel, dan seterusnya begitu ya. Nah, kemudian kantor cabang yang diperiksa juga harus digilir atau di rolling agar setiap kantor cabang itu mendapatkan giliran pemeriksaan, entah dalam setiap 5 tahun sekali atau 3 tahun sekali, tergantung seberapa banyak cabang yang dia miliki gitu ya. Nah, kemudian teknis pemeriksaannya sendiri biasanya 1-2 minggu sebelum pemeriksaan, Dewan Pengawas Syariah melalui sekretarisnya akan mengirimkan surat pemberitahuan kepada kantor cabang yang akan dikunjungi atau akan diperiksa. Nah, kecuali kalau pemeriksaannya dilakukan dalam bentuk sidak atau kagetan gitu ya. Nah, idealnya pemeriksaan harus dilakukan hingga ke tataran teknis di lapangan gitu ya. Tidak cuma memeriksa dokumen saja, tapi itu tentu sulit apalagi akadnya sudah jadi atau sudah existing. Akan sangat sulit bagi Dewan Pengawas Syariah termasuk pengurus cabangnya untuk mendatangi nasabah yang menjadi sampel seperti itu ya. Tapi ini idealnya. Kalau memang tidak bisa ya, yang penting ada pemeriksaannya seperti itu. Nah, adapun format laporan DPS, karena ini kita bicara teknis ya, maka kita harus bicara bagaimana format laporan Dewan Pengawas Syariahnya. Nah, itu sudah diarahkan dalam peraturan GCG yang nomor 11 tahun 2009 itu. Adapun isi laporannya yang pertama yaitu ya surat pengantar dari Dirut Banknya, direktur utamanya, kemudian dilengkapi dengan cover, daftar isi, ada kertas kerja terhadap produk baru gitu ya. Kemudian ada kertas kerja terhadap produk yang udah existing atau udah jalan, kemudian opini keseluruhan, kemudian laporan pelaksanaan dan kesesuaian, dan terakhir opini syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan oleh bank. Ini akan kita bahas satu-satu. Yang pertama yaitu adalah surat pengantar dari direktur utama. Nah, di sini sudah saya tampilkan contohnya ya. Tulisan yang berwarna merah tinggal diganti sesuai dengan data dan isian bank masing-masing. Ini biasanya yang membuat laporan seperti ini adalah sekretaris Dewan Pengawas Syariahnya, bukan DPS-nya ya. DPS-nya seperti bagaimana kita ketahui itu biasanya orang yang besar ya, orang yang punya nama dan biasanya orang yang sibuk. Nah, oleh karena itu DPS selalu ditemani oleh yang namanya sekretaris untuk mengurus keperluan administratif seperti ini. Jadi di sini sekretarisnya yang membuatnya. Di atas ada nomor surat, ada tempat tanggal, kepada yang terhormat Kepala OJK regional berapa, di mana banknya berdomisili gitu ya. Kemudian perihalnya penyampaian laporan hasil pengawasan Dewan Pengawas Syariah, ini udah formatan dari GCG-nya, jadi tinggal ganti-ganti semester berapa, tahun berapa, dan nama banknya. Assalamualaikum dan seterusnya, itu semester satunya juga diganti, nama banknya diganti, dan nama dirutnya diganti. Kemudian tembusan jangan lupa ya. Tembusan ini maksudnya
laporan yang Anda buat itu nanti juga harus diserahkan kopinya kepada yang pertama Dewan Komisaris dan yang kedua kepada Direktur Bisnis Syariahnya. Nah, biasanya yang menemani Dirut itu ada salah satunya Direktur Bisnis dan Direktur Bisnis Syariah. Nah, itu tinggal ditembusin aja ke kantornya beliau, seperti itu ya kopinya. Berikutnya yaitu cover ya, cover sebagaimana makalah-makalah juga ya harus ada covernya. Itu maksud dan tujuannya untuk mempermudah OJK memilah-milah ini laporan siapa dan laporan siapa. Nah, jadi di sini tinggal sama ganti aja yang merah-merahnya laporan hasil pengawasan DPS semester sekian tahun sekian dari bank apa, disusun oleh DPS-nya, ketuanya siapa, anggotanya siapa, dan logo itu diganti dengan logo banknya sendiri, seperti itu ya. Berikutnya adalah daftar isi. Nah, ini kalian tinggal kopas aja dan tinggal diganti nomor halamannya kalau perlu, siapa tahu beda kan, sedangkan sisanya itu udah formatan dari sananya. Berikutnya ini kertas kerja pengawasan terhadap proses pengembangan produk baru. Ini misalnya kalau ada ya, kalau nggak ada berarti ini kosongin gitu ya. Tetap dilampirkan tapi dikosongin, nggak ada isinya. Nah, kalau misalnya dalam semester tertentu dia bank mengeluarkan sebuah produk baru, anggap saja misalnya MMQ atau WMBT seperti itu ya, yang masih trending sekarang tapi masih belum banyak bank yang berani memakai. Nah, di sini untuk kolom pertama yang sebelah bagian kiri itu formatan dari GJG-nya, dan yang kita isi adalah yang sebelah kanannya, hasil pengawasannya. Sebutkan tujuan produk barunya apa, kemudian karakteristik produk barunya seperti apa, dan akad yang digunakan apa, seperti itu ya. Kemudian yang kolom kedua memeriksa apakah akad tersebut telah ada fatwanya. Nah, kalau belum ada fatwa, tinggal DPS-nya atau sekretarisnya di sini menyebutkan usulan yang ditujukan kepada DSN MUI gitu ya, untuk membuat fatwa yang sesuai dengan produk yang dikeluarkan oleh bank tersebut. Tapi kalau udah ada fatwanya ya tinggal tulis aja fatwanya nomor berapa, tahun berapa, seperti itu. Misalnya tentang IMFZ mungkin tinggal tulis aja fatwa nomor sekian tahun 2016 kalau sudah ada fatwanya. Berikutnya mereview sistem dan prosedur produk bank yang akan dikeluarkan terkait dengan pemenuhan prinsip syariah. Nah, ini biasanya yang diperiksa adalah SOP-nya. Jadi produk baru biasanya selalu dilengkapi dengan SOP yang tebal ya. SOP atau Standar Operational Procedure yang harus diperiksa oleh Dewan Pengawas Syariah, dan disinilah kita menuliskan hasil reviewnya. Apakah hasil review dari SOP tersebut sudah dianggap sesuai dengan prinsip syariah atau belum? Kalau belum, sebutkan yang mana supaya bisa diperbaiki oleh banknya, seperti itu ya. Kemudian yang keempat, memberikan pendapat syariah atas produk baru yang dikeluarkan. Ini tinggal disebutkan apakah sudah sesuai syariah atau belum. Di bawahnya ada tanda tangan ketua DPS-nya, anggota DPS-nya. Kalau lebih ya tinggal tambahin kolomnya di bawah satu. Misalnya anggota DPS-nya ada 2 kan, bisa jadi seperti itu ya. Tanggal jangan lupa diganti. Kemudian berikutnya adalah kertas kerja pengawasan terhadap produk bank yang sudah existing gitu ya, atau yang sudah jalan, bukan produk baru. Untuk kolom pertama, menganalisis laporan yang disampaikan atau diminta dari direksi pelaksana audit intern atau fungsi kepatuhan untuk mengetahui kualitas pelaksanaan pemenuhan prinsip syariah. Nah, ini misalnya kalau dirutnya atau direksinya meminta secara khusus kepada Dewan Pengawas Syariah untuk memeriksa kantor cabang tertentu. Kalau ada, kalau tidak ada berarti tulis saja belum ada permintaan. Artinya pengawasan yang kita lakukan adalah pengawasan rutin, bukan pengawasan yang diminta atau berdasarkan permintaan dari pimpinan tertentu, seperti itu ya. Kalau ada ya tinggal disebutkan. Kemudian yang kedua, aktivitas yang dilakukan menetapkan jumlah uji petik alias sampel transaksi yang akan diperiksa dengan memperhatikan kualitas pelaksanaan pemenuhan prinsip syariah dari masing-masing kegiatan. Nah, di sini kalian tinggal sebutkan saja sampel yang diperiksa ada berapa dan terdiri dari akad apa saja atau produk apa saja. Misalnya di sini yang saya tulis adalah yang pertama tabungan dengan akad mudharabah, dan yang kedua adalah deposito IB. Tabungannya 6 sampel dan depositonya 3 sampel. Nah, kalau ada lebih ya tinggal kalian tambahkan di bawahnya, misalnya pembiayaan musyarakah 3 sampel gitu ya. Pembiayaan mudharabah 3 sampel, pembiayaan murabahah 6 sampel, qardul hasan 3,
dan seterusnya sesuai dengan jumlah sampel yang Anda dapatkan. Seperti itu saja. Nah, kemudian kolom berikutnya yang nomor 3, memeriksa dokumen transaksi yang telah disampel tadi untuk mengetahui apakah transaksi tersebut sudah sesuai dengan prinsip syariah atau belum sebagaimana yang dipersyaratkan dalam SOP bank. Nah, di sini harus disebutkan ya, nama nasabahnya siapa, alamat nasabahnya siapa, setorannya berapa kalau dia produknya tabungan gitu ya. Dan nomor rekeningnya apa. Intinya identitas dari akad itu disebutkan di kolom sebelah sini. Kalau misalnya bentuknya adalah pembiayaan, maka akan lebih banyak di sini ya. Nah, dari nama, alamat, rekening, jumlah pembiayaan, nomor akad, dan berbagai macam identitas lainnya yang diperlukan untuk diisi di kolom identitas nasabah. Kemudian di sebelahnya adalah hasil pengawasannya, dan ini yang lebih penting ya. Apa hasil pengawasan kita terhadap akad tersebut? Kalau memang semuanya sudah sesuai syariah, ya tinggal ditulis sesuai syariah. Tapi kalau ada beberapa hal yang perlu diperbaiki atau diperhatikan oleh banknya, maka harus ditulis dan disebutkan. Misalnya di sini saya tulis terdapat kekeliruan dalam akad pada penyebutan pihak kedua. Nah, disebutkan di sini bank bertindak sebagai penerima titipan ya atau wadi'i. Nah, seharusnya bank di sini sebagai pengelola dana atau mudorib. Kenapa? Karena tabungannya adalah tabungan mudorobah, bukan tabungan wadiah. Nah, beda lagi ceritanya kalau di sini tabungannya adalah tabungan wadiah. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Nah, ini biasanya terjadinya karena si CS tidak memahami bank ini akadnya apa seperti itu ya. Dan ketika dia menawarkan kepada nasabah, dia tidak membedakan yang mana tabungan mudharabah, yang mana tabungan wadiah. Sedangkan akadnya itu berdampingan gitu dan dia tinggal isi dan tanda tangan saja. Nah, itu yang salah ya. Makanya CS dan teller itu juga minimal memiliki pemahaman terhadap produk yang dia pasarkan gitu ya. Nah, di sini kesalahannya karena dia salah ngambil akadnya. Yang diambil harusnya akad mudharabah, malah yang dia pasang dan dia tanda tangannya adalah akad wadiahnya begitu ya. Nah, kemudian seharusnya datanya juga diisi siapa kepala cabangnya. Nah, ini juga biasanya kelupaan di CS-nya untuk menstempel nama kepala cabangnya. Karena nama kepala cabang itu bagaimanapun adalah bagian dari rukun akadnya dan yang harus menandatangani seperti itu ya. Nah, berikutnya itu salah satu aja ya contohnya. Kalau misalnya akadnya pembiayaan itu mungkin akan sedikit lebih ribet temuannya. Tapi kalau memang tidak ada temuan ya tinggal tulis saja sudah sesuai dengan syariah. Berikutnya yang nomor 4, melakukan inspeksi pengamatan permintaan keterangan atau konfirmasi kepada pegawai bank dan atau nasabah untuk memperkuat hasil pemeriksaan dokumen. Nah, selain kita melakukan pengawasan, itu biasanya nanti ada namanya rapat exit meeting gitu ya. Setelah diawasi, kemudian dirapatkan hasil pengawasannya yang biasanya isi pegawai bank cabang yang bersangkutan itu semuanya diundang untuk duduk dan mendengarkan hasil pengawasan. Nah, kalau telah dilakukan ya tinggal ditulis di sini telah dilakukan gitu ya inspeksi. Kemudian juga kita minta keterangan dari pegawai banknya. Kenapa kok bisa seperti ini? Kenapa kok bisa seperti ini? Seperti itu. Ya. Berikutnya yang nomor 5, melakukan review terhadap SOP apabila terdapat indikasi ketidaksesuaian pelaksanaan. Nah, ini maksudnya ketika tanya jawab kegiatan exit meeting tadi, kemudian biasanya si perbankan atau pegawai banknya akan mereview atau meninjau kepada SOP-nya. Apakah sudah sesuai praktek yang mereka lakukan dengan SOP yang telah dikeluarkan oleh bank. Kalau ternyata di SOP-nya yang salah ya berarti SOP-nya yang harus diedit atau diperbaiki. Tapi kalau misalnya salahnya hanya di akadnya berarti cukup di akadnya saja. Nah, di sini tinggal kalian tulis telah dilakukan review terhadap satu buku pedoman 2 tentang produk pembiayaan, buku pedoman 3 tentang pelaksanaan pembiayaan dan hasilnya tidak dilakukan perubahan atas SOP tersebut karena kesalahannya bukan pada SOP tapi pada praktek di lapangan seperti itu. Berikutnya yang nomor 6, memberikan pendapat syariah atas kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank gitu ya. Nah, di sini kalian tinggal jawab Dewan Pengawas Syariah menyatakan bahwa produk penghimpunan dana, penyaluran dan jasa yang ada pada Bank A sampai dengan semester sekian telah mendapat izin dari BI dan sesuai dengan fatwa DSN MUI.
lagi. Udah gampang gitu aja ya. Berikutnya, melaporkan hasil pengawasan kepada direksi. Nah, setelah selesai pengawasan dan Dewan Pengawas Syariah telah kembali ke domisilinya masing-masing, tentu laporan hasil pengawasan harus diserahkan kepada direksi. Dan kalau sudah dilaporkan, tinggal tulis berapa tanggal dilaporkannya dan berapa nomor surat pengantarnya. Seperti itu gampangnya. Dan terakhir, tinggal isi tanda tangan ketua DPS-nya dan semua anggota DPS-nya. Nah, begitulah contoh kertas kerja untuk produk yang sudah existing, dan ini adalah laporan utama yang harus disampaikan kepada OJK. Berikutnya adalah opini secara keseluruhan atas pelaksanaan operasional dalam laporan publikasi bank. Nah, di sini tinggal sebutkan saja dan tinggal kalian kopas saja, dan tinggal kalian ganti yang merah-merahnya, nama banknya diganti, bulannya diganti, kota diganti, tanggal Masehi Hijriah, nama bank, nama ketua DPS, dan nama anggota DPS-nya untuk menandatangani suratnya. Seperti itu, ini gampang banget. Dan ini sudah kopian atau format dari aturan tentang GCG yang di atas tadi ya. Ini sama laporan pelaksanaan dan kesesuaian produk dan jasa dengan fatwa DSN, juga tinggal ganti yang merah-merahnya. Kemudian yang terakhir, opini syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan oleh bank, ini juga sama prinsipnya, tinggal ganti yang merah-merahnya saja. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan mengenai teknis penyusunan laporan DPS. Jadi sebenarnya cukup simpel ya untuk membuat laporan itu. Yang repot itu justru di pemeriksaannya dan di kertas kerjanya itu ya. Jadi pemeriksaan memang wajib dilakukan 1 semester sekali minimal atau lebih kalau bisa. Kemudian berikutnya, pemeriksaan itu boleh dalam bentuk rutin gitu ya, atau boleh dalam bentuk sidak, atau boleh dalam bentuk request dari direksi kalau memang diperlukan gitu ya. Nah, demikianlah yang bisa saya sampaikan. Apabila teman-teman mahasiswa punya pertanyaan, silahkan sampaikan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.